Dev ya. Ya, aku share data dulu ya. Oke. Suaranya minta agak tegas-tegas ya, kasih tegas ya suaranya. Ya. Oke, aman, kelihatan. Ya, mengenai topik pada malam hari ini adalah salah satu sebenarnya sih topik yang terusan mengenai yang namanya itu Malak Adonai gitu ya, atau malaikat Tuhan gitu. Nah, nama Membra emang itu sangatlah asing di berbagai tempat gitu ya, Sorry, khususnya. bisa agak kasih keluar lagi suaranya Bro Dev ya, agak terlalu Hah? halus gitu. Agak kenceng dikit-sedikit lah, kasih agak tegas-tegas dikit. Halo, halo, halo. Tempatku hujan Oke, soalnya, Bu. ya, Nah, agak tegas-tegas lah suaranya gitu. Makan cabai dulu bro supaya kuat. terus terkadang itu Oke. kan kita jarang ya memahami, mengerti apa itu membra, kan gitu kan. Bahkan yang kerap kali sering dipahami itu kan logos, gitu ya, logos, daftar, dan membra itu apa kan banyak yang nggak tahu gitu. Dan ini kata bahasa Aramaik, gitu. Nama itu membra, gitu. Nah, di sini kita melihat kata firman itu terdapat dalam 3 bahasa. Gitu. Yang pertama, membra, bahasa Aramaik. Ini bahasa yang dipakai oleh Yesus ketika masih di bumi. Ini bahasa yang dipakai wilayah sekitar daerah Yudea khususnya. Gitu. Hadafar ini adalah Hebrew, Ibrani. Gitu. Atau bisa dikatakan dulunya itu namanya Hadabar. Nih, gitu. Baru dimodifikasi secara modern namanya tuh Hadafar. Gitu. Nah, begitu juga dengan bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu dibaca hologos, gitu. Sama persis dengan eh, bahasa Ibrani Hadafar, gitu. Jadi logos, jadi kayak Hadafar, gitu. Jadi tiga kata ini mempunyai mencakup dengan istilah makna yang sama, gitu. Yaitu dengan istilah yang bernama firman ini, gitu. Jadi kalau mengatakan bahwa membra Allah, gitu ya, berarti firman Allah, gitu. Sedangkan kalau namanya eh, Dafar Elohim, udah tahu kan, gitu loh. Hologos Theos. Nah, jadi kan udah tahu semua, gitu. Nah, tapi yang berbeda, terkadang kalau kita melihat berdasarkan di dalam Tanakh sendiri, itu kan Wayomer. Wayomer itu kan berfirman, gitu. Nah, itu pun juga dengan Membra. Membra itu kalau misalnya berfirman, itu namanya itu Amar. Tuh. Nah, kasih sedikit aja, biar untuk mengetahui perbedaan antara firman dan berfirman. Ini, terkadang eh, banyak secara umum, kalangan umum mengatakan bahwa firman itu adalah ucapan. Gitu. Suaranya makin Terkadang, kecil. halo, Suaranya makin dengar nggak suaraku? Halo. tegas-tegas dikit kenapa? Ya, oke, lanjut. Ya udah, aku percepat aja ya. Ya, seperti di dalam contoh seperti Yohanes 1 ayat 15 sampai 18 gitu. Jadi katakan bahwa inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian padaku akan datang dia yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Ini maksudnya apa? Gitu. Esensi keberadaan Memra itu sudah ada sejak kekalan. Makanya di sini dikatakan apa? Kalau dilihat dari 18, yaitu tidak seorang pun dapat melihat Elohim, tetapi anak
tunggal Elohim. Nah, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Itu. Jadi sebab dia telah ada sebelum aku. Dia sudah ada sejak kalan. Jadi siapa yang menyatakan? Yaitu Sang Firman itu. Gitu. Jadi di daerah lagi. Kemudian dilihat oleh Yakub. Siapa itu? Terus yang dilihat oleh Abraham. Siapa lagi? Gitu. Yang dilihat Musa face to face. Siapa? Gitu. Jadi nggak heran lagi. Gitu. Nah, begitu juga nih dengan istilah Memra itu hanya muncul ada di dalam Targum. Targum itu adalah terjemahan dalam bahasa Aramaik. Ya, itu ada sekitar ya sebelum Masehi lah. Ya. Dan kata ini, Memra khususnya, itu diidentifikasikan terdapat di dalam onkelos. Contoh, onkelos muncul sebanyak 179 kali. Terus habis itu Yerusalem 99 kali. Terus Targum, Jonathan, ini yang lebih banyak gitu. Yang muncul dengan kata Memra, yaitu 321 kali gitu. Nah, berdasarkan analisis baik onkelos, Yerusalem, dan Jonathan, itu berbagai macam kasus. Yaitu seperti onkelos itu hanya terdapat sebanyak 82 berbagai peristiwa. Gitu. Nah, demikian juga di dalam Targum Yerusalem, yaitu 71. Ya. Nah, sedangkan di dalam Jonathan itu lebih banyak, gitu, yaitu 213. Gitu. Sebutan memang tidak hanya dibedakan dari Elohim, tapi ternyata merujuk pada Elohim sebagai penyataan dirinya. Gitu. Jadi yang bersekinah itu siapa lagi? Gitu. Bersekinah, Teofani. Gitu. Kan kita sudah mempelajari itu ya. Gitu. Jadi udah paham kan. Gitu. Bahwa yang kerap kali menampakkan dirinya berulang-ulang. Bahkan di era patriark sendiri. Itu siapa lagi? Gitu. Kalau enggak, Sang Memrai. Gitu. Itu kalau berdasarkan di dalam Targum. Ini milik orang Yudais. Gitu. Bukan Kristen ya. Jadi ini kitab kuno istilahnya. Seperti itu. Nah, contoh seperti ini. Berbagai macam ayat. Seperti dalam Onkelos. Nih, kata Memra. Kalau dilihat dari kejadian. Nih ayatnya. Terus dalam kitab Keluaran. Nih ayatnya. Imamat. Nih. Terus kitab Bilangan. Ini. Terus kitab Ulangan. Nih. Gitu. Nah, Onkelos ya aku cuman menceritakan sekilas ya. Onkelos itu yang menyalin itu namanya Aquila. Aquila dulunya itu Kristen, convert ke Judais. Dia atas desakan oleh Rabi Akiva untuk menerjemah kitab Septuagint ke Aramaik. Makanya disebut nama Onkelos. Gitu. Itu sekilas aja ya. Gitu. Jadi ini Aquila atas eh, suruhan dari Rabi Akiva gitu untuk menyalin gitu. Ini Kelos. Terus habis itu ini Yerusalem, yaitu kalau kita lihat kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, gitu. Muncul kata Memra, gitu. Nah, itu juga lebih banyak lagi kalau
J. Jonathan. Gitu. Nanti aku buktikan. Dan ini sebagai contohnya seperti ini. Ini salah satu ayat demi ayat yang tidak meragukan. Gitu. Keberadaannya, terus maknanya, istilah-istilah pengertiannya itu tidak diragukan. Gitu. Nah, seperti ini. Nah, makin banyak kan Jonathan. Gitu. Baik di dalam kitab Kejadian dan Ulangan. Gitu. Tapi hanya imamat aja yang sebagian kecil gitu ya. Tapi itu mencakup suatu hal yang terpenting muncul. Seperti kalau kita melihat dalam Imamat 1 ayat 1. Ya, gitu. Demikian juga kalau kita melihat di dalam Kejadian ayat 2 dan ayat pasal 2 ayat 8. Gitu. Nah, seperti ini latar belakang yang bernama definisi Targum ya. Targum Judaism. Targum adalah frase dalam bahasa Aramaik. Jadi secara realitanya itu terjemah dalam bahasa Aramaik. Ya. Yang otoritatif dari kitab-kitab Tanak. Gitu. Jadi dari Paleo Hebrew itu ada yang merujuk kepada penyalinan bahasa Aramaik. Gitu. Nah, itu pun juga sering kerap kali dibaca di sinagoga gitu. Baik Taurat dan Haftara gitu. Taurat kitab Musa dan kitab para nabi. Gitu. Haftara ini para nabi. Gitu. Nah, seringkali ketika Targum datang ke bagian di mana Yod Vav He dia tropormorfisasi atau terlihat, nah, itu panim gitu kan, terlihat wajahnya, nah panim ya ini kalau yang dibahas oleh Pak Singa gitu ya, atau di mana dua atau lebih ya TVV berujuk dalam teks. Nah, Targum akan menggantikan kata memra dari ya TVV terhadap Yahweh. Nah, jadi kalau dilihat dari Tetragrammaton itu sebagai mayoritas Targum ini itu mengistilahkan dengan kata memra. Ya, nggak tahu bahwa memra ini adalah keberadaannya itu tidak apa dalam kekekalan itu ya, sejak sejak dulu gitu, atau everlasting ya, seperti itu. Makanya namanya tak terbatas gitu, seperti itu. Nah, contoh seperti dalam Ibrani ini, surat Paulus ya. Jadi katakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara pada kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara pada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang hak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi ini berbicara tentang apa? Praeksistensi. Yang praeksistensinya yang bermunculan ini siapa? Yang berteofani itu siapa? Itu yang bersekina itu siapa? Ya, baru anak ini berinkarnasi menjadi apa? Manusia. Eh, itu yang menyatakan. Gitu. Makanya kalau kita melihat di dalam khususnya kitab Yohanes, jadi nggak kaget lagi. Apa itu maksudnya? Contoh seperti bilang
Bapamu Abraham telah bersukacita melihat hari-hariku. Orang-orang di sana bilangnya, bagaimana bisa? Umurmu aja belum sampai 50 tahun. Apa kamu bisa pernah bertemu dengan Abraham? Nah, padahal dia nggak tahu. Mereka nggak tahu bahwa yang terakhir kali yang bermunculan itu siapa. Yang menyatakan dirinya itu siapa. Yang menampakkan dirinya itu siapa. Yang berteofani itu siapa. Ya, ya, seperti itu. Bahkan yang berjalan di Taman Eden itu siapa. Nah, makin bingung lagi. Ya itu. Nah, ini yang kapan hari itu ya mengenai malaikat Tuhan gitu atau malak Adonai gitu. Ini berdasarkan teologi Yahudi gitu ya, khususnya di dalam kitab Zohar dikatakan apa? Yaitu mengatakan emanasi dari Dia atau dari Allah, gitu. Yaitu dikatakan MTR. Nah, orang Yahudi itu dilarang menyebut kata Metatron. Justru mereka menyebutnya itu MTR. Kenapa? Karena Metatron itu adalah mempunyai kesetaraan yang sama kedudukannya dengan Yod E Vav He. Ya. Nah, dari dia tidak dapat dikatakan dia diciptakan, dibentuk atau dijadikan, tapi dia adalah emanasi dari Allah yang menyatakan itu ya ini. Gitu. Nah, jadi ya sini udah tahu ya, mungkin teman-temannya mengenai bahwa malaikat Tuhan itu siapa. Gitu. Karena ini adalah salah satu yang terpenting di dalam kitab Taurat Musa khususnya. Kita melihat di dalam kitab Taurat Musa itu kan selalu lihat, wah malaikat Tuhan bermunculan, malaikat Tuhan bermunculan. Ini gitu kan. Gitu. Ya ini adalah salah satu bentuk yang dikatakan itu adalah teofani dari sang membra, ya, sang firman. Ya. Itu kalau kita berbicara tentang praeksistensinya ya. Jadi kalau dikatakan, oh itu Yesus, itu kan dalam perjanjian baru. Gitu. Kita bicara tentang praeksistensi. Gitu. Jadi bicara tentang apa yang ada dalam Tauratnya Musa ini siapa. Gitu. Yang terap kali bermunculan. Gitu. Nah, kalau kita misalnya udah tahu, oh sang firman, baru nanti jelas tahu, oh firman itu yang ciptakan, berarti ya jelas dong, dia yang menciptakan. Dia kan bisa jadi manusia. Apa salahnya? Dia yang menciptakan kok, iya kan? Gitu. Kalau misalnya datang, nggak bisa jadi manusia, tapi klaim menciptakan, jadi gimana? Ini kan pertanyaan juga. Gitu. Nah, seperti di dalam Kolose ini, dikatakan, Dia adalah gambar Allah yang tak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Nah ini salah satu ayat yang sering di framing oleh SSY. Bilang, wah itu kan ciptaan, tapi dia lupa. Berikutnya. Enggaknya apa? Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Pertanyaannya, kalau dia adalah ciptaan, siapa yang menciptakan ini? Yang ada di sorga dan di bumi. Gitu. Ya, ini yang nggak diketahui. Gitu. Mengatakan firman itu ciptaan. Loh, kalau firman itu ciptaan, siapa yang ciptain surga dan bumi ini? Ya, ini yang
Ya mohon maaf ya, ini adalah ajaran goblok kalau gitu. Saksi Yehova. Ya. Dia nggak tahu. Ya. Biasanya mengatakan itu ciptaan, terus siapa yang ciptakan surga dan bumi? Oh, Yahwa. Yahwa menciptakan melalui apa? Firman. Nah, firman kan ciptaan. Masa ciptaan menciptakan? Nah, aneh nggak? Kayak gitu gambarannya. Itu. Nah, seperti pernyataan dari mengenai Malak Adonai ini ya. Jadi yang saya jelaskan kapan hari itu berdasarkan pernyataan dari Rabbi David Kimchi, yaitu berasal dari eh, Jerman gitu. Terus Rabbi Ben Ezra, ini Rabbi kuno gitu. Nyatakan pernyataan yang sama, yaitu mengenai malaikat perjanjian itu yang setiap kali bertemu atau berteofani gitu. Itu juga dengan pernyataan ini Pilo. Nah ini antara Korea yang sering dipakai nih oleh kalangan sebelah gitu. Bahkan sering di framing gitu. Jadi saya mendapatkan literasi ya itu dari Intermediaries in the Jewish Theology yang berjudul Memra Shekinah Metatron gitu. Itu ada di dalam halaman 40 sampai 59. Ini dikatakan apa? Bagi mereka yang tidak dapat memandang anak itu sendiri, lihatlah dia dalam cahaya pantulannya. Bahkan demikianlah mereka menganggap gambar Adonai yang adalah malaikatnya, Memra Logos sebagai Elohim sendiri. Tuh. Ini dari nih Intermediaries in the Jewish Theology. Nah ini. Bilang apa ini? Memra atau Logos sebagai Elohim sendiri. Nih, gitu. Jadi kalau mengatakan bahwa, oh itu kan ya Yunani, ya pilih ini orang mana? Ya, Yahudi. Ya, namanya aja Yudeus. Ya, dia lahir 20 sebelum Masehi sampai 50 Masehi. Ya. Jadi di dalam kalangan Yahudi itu kata membra itu sudah tidak asing lagi. Gitu. Jadi yang mengatakan bahwa mengenal firman itu karya teologinya kekristenan enggak. Justru itu dari Yahudi sendiri. Gitu. Jadi kalau kalau misalnya ditanya, oh itu dari Kristen, nggak usah minder, oh, itu Yahudi kok. Gitu. Jadi salah jelas berdasarkan pengajaran dalam kekristenan itu adalah akarnya Yahudi. Kasih tahu, the Jewish of root. Tuh. Jadi kalau yang menolak dengan ini, menyimpang, berarti ya bisa dikatakan itu terlepas dan tidak bisa dikatakan itu the Jewish of root. Gitu. Nah, makanya telah jelas Yohanes menyatakan apa? Bereshit haya hadafar wehadafar haya AMH Elohim wehadafar haya Elohim. Nah, katakan sejak permulaannya itu firman. Firman diam dalam diri Allah. Dan firman itulah Allah sendiri. Terjemahan aslinya seperti itu. Wehadafar haya Elohim. Nih, gitu. Nah, dari sini bisa dilihat
Contoh seperti dalam Kejadian 19 ayat 24. Ini yang dulu ya dibahas gitu ya. Mengenai siapa ini? Tuhan. Udah dua kan gitu kan. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan yang di langit. Kok ada dua? Tuhan yang di atas dan di bawah kan gitu kan. Nah, bagaimana dengan di dalam Targum? Ini dikatakan wa memraya daya nih. Dan memra dan firman Adonai menyebabkan turun ke atas orang-orang Sodom dan Gomora belerang dan api dari Adonai di surga. Ini jadi yang dibawa itu adalah memra, yang di atas itu adalah tetragrammaton ini gitu. Jadi ini berarti setiap kali yang bertemu dengan Abraham, siapa lagi kalau nggak memra ini gitu. Berikut nih di dalam Onkelos yaitu memra Adonai, inilah yang Abraham dipercaya. Nah, Abraham percaya, yaitu dalilnya ini, yaitu di dalam Kejadian 15 ayat 6. Katakan apa? Wa memra daya. Dan Abraham percaya pada memra Adonai. Itu. Ini buktinya. Gitu. Ada lagi. Gitu. Kalau berdasarkan Midras, penafsiran rabbinik ya. Kan biasanya kan rabbi ini kan cium-ciuman dan mereka gitu kan. Ini di dalam Midras Bereshit Raba 44 ayat yang pertama. Dikatakan apa? Setelah itu firman Hashem datang pada Abraham dalam suatu penglihatan berkata, adapun Allah jalannya sempurna, firman Hashem diuji. Dia adalah perisai bagi semua orang yang berlindung di dalam dia. Jika jalannya sempurna, apalagi dia sendiri. Rabai berkata, bukankah miswat diberikan agar manusia dapat dimurnikan oleh mereka? Apa kamu benar-benar berpikir bahwa yang Maha Kudus, Al-Qudus Baruhu, peduli jika seekor hewan disembelih di depan atau di belakang leher? Oleh karena itu, miswat hanya diberikan untuk membuat manusia menjadi lebih baik. Nah, ini yang inti pentingnya. Di sini katakan apa? Firman Hashem datang kepada Hashem ini sang nama ya, atau ayat FAV. Yang bilangnya firman Adonai datang pada Abraham. Gitu. Dan juga itu ada di dalam tanah. Silakan bisa teman-teman lihat. Yeremia 1 ayat yang ke-4. Gitu. Misalnya ingin tahu gitu ya. Nah, terus ini Akedah Yitzhak. Nih, dalam Targum Yerusalem, yaitu di dalam Kejadian 22 ayat yang 14. Katakan apa? Dan Abraham berdoa dalam nama firman Tuhan. Ini. Berdoa dalam nama firman Adonai dan berkata, engkaulah Tuhan yang melihat dan tidak terlihat. Ini aku baca, mau supaya agak besar ya. Aku baca. Silakan, Bu. Engkaulah Tuhan yang melihat dan tidak terlihat.
Aku berdoa memohon belas kasihan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hal ini sepenuhnya nyata dan diketahui di hadapan-Mu, bahwa dalam hatiku tidak ada perpecahan pada saat Engkau memerintahkan aku untuk mempersembahkan Ishak anakku, dan untuk membuatnya menjadi debu dan abu di hadapan-Mu. Tetapi bahwa segera aku bangun di pagi hari dan melakukan firman-Mu dengan sukacita, dan aku telah menggenapi firman-Mu. Dan sekarang saya berdoa untuk belas kasihan di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa ketika anak-anak Ishak menawarkan pada saat dibutuhkan pengikatan Ishak ayah mereka, Engkau dapat mengingat atas nama mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka dan membebaskan mereka dari semua kebutuhan, agar generasi yang akan muncul setelah dia dapat berkata, di gunung rumah tempat kudus Tuhan Abraham mempersembahkan Ishak putranya, dan di gunung rumah tempat kudus ini dinyatakan kepadanya kemuliaan Shekinah dari Tuhan. Nah, terima kasih Bu. Nah, jadi jelas ya bahwa intinya itu Abraham berdoa ke firman dan juga mengatakan apa? Melakukan firman-Mu. Terus mengenapi apa? Firman-Mu. Nah ini, iya. Ini nggak asing di kalangan Judaisme. Ya. Jadi kalau mengatakan bahwa itu ciptaan, berarti selama ini penyembah berhala dong. Ya nggak? Ya nggak Bu? Halo? Iya, Hmm. halo. Jadi kalau misalnya mengatakan bahwa itu ciptaan, berarti bisa dikatakan bahwa menyembah berhala dong. Menyembah ciptaan. Bisa Iya. dikatakan itu. Nah, itu. Jadi kan problem gitu kalau mengatakan bahwa firman itu ciptaan. Ya. Ciptaan. Ciptaan menciptakan. Nah, itu lebih lucu gitu. Aduh. Ya semoga bertobat lah. Bisa sih. Gitu. Nah, itu pun juga di dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai 21 orang telos. Di sini dengan kata yang sama yaitu membra dahya. Di sini kata jika firman Tuhan akan membantuku dan dikatakan firman Tuhan akan jadi Allahku. Nah, membra dahya leh lah alaha. Nah, ini itu. Oke. Nah, jelas ya. Jadi yang bertemu dengan Yakub siapa lagi kalau enggak Sang Firman gitu. Daud juga nih kalau kita melihat di dalam Mazmur 52 ayat 9 bahasa Aramaik kan nih percayalah pada firman Adonai setiap saat. Orang-orang kaum Israel curahkan di hadapannya desah hatimu. Katakanlah Allah adalah kepercayaan kita selamanya. Dikatakan Hmm. bahwa Memrayah Elohim Allah. Nah, ini gitu. Jadi jelas gitu bahwa firman itu Allah Hmm. gitu. Bukan sebagian dari Allah itu apa gitu. Daud aja bilang kok percayalah pada firman Adonai setiap saat. Nah, orang-orang dari kaum Israel terus apa Allah adalah kepercayaan kita selamanya. Jadi bilangnya percaya pada firman. Terus dia bilang Allah adalah kepercayaan kita selamanya. Nah gimana? Gitu. Ini kitabnya Yahudi loh. Ini.
bukan bukan kitabnya apa RT6 enggak. RT6 enggak ngerti ini kan. Gitu. Nah, terus habis itu, nah ini kau mengatakan bahwa kejadian 1:26 itu sidang ilahi, ini gugur. Udah, jujur aja. Saya jujur bicara. Kalau mengatakan bahwa itu adalah sidang ilahi, ini gugur. Maksudnya kenapa? Harusnya malaikat menciptakan manusia seturut rupanya. Karena di Maksudnya sini rupa. kalau dilihat, ya, karena di sini kalau dilihat dari Targum Jalus Saim, dikatakan bahwa membrahia dahye. Iya, iya, Adam. Nih, firman Tuhan menciptakan manusia seturut rupanya. Jadi manusia diciptakan menurut rupanya siapa? Dalam rupa hadirat Tuhan. Nah, Tuhan, gitu loh. Jadi kalau mengatakan bahwa itu ada sidang ilahi, berarti ini harusnya ini malaikat. Malaikat menciptakan manusia seturut rupanya. Jadi manusia ciptakan seturut rupanya malaikat. Tuh, problem kan? Makanya di dalam Roma 8 ayat 29 jelas gitu. Nah itu maksud dari Rasul Paulus gitu. Ya meskipun itu adalah salah satu Paulus yang apa Rasul yang meresahkan ya di kalangan mereka ya. Tapi ya bodo amat. Emang luar biasa emang. Gitu. Nah begitu pun juga di dalam Keluaran 3 ayat 14 nih. Targum Yerusalem. yang apa? Ingat nggak? Yesus bilang, before Abraham was born, I am. Ya, itu merujuk ke mana sih? Merujuk ke ayat mana? Ada yang tahu nggak? Aku nanya nih. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Pernyataan Yesus ketika bertanya, menyatakan dirinya itu sebelum Abraham ada I am gitu, akulah gitu. Iya, iya, Merujuk, tahu, tahu. itu di ayat mana itu? Merujuk ke ayat mana itu? Matius, Markus ya, lupa saya, Om. Uh, Anas itu 8. ya, di perjanjian lama. Pernyataan Yesus itu merujuk ke ayat mana? Kejadian. Keluaran Oh. 3:14 ya, akulah aku yang mengutuskan aku kepadamu. Aku Itu ya. adalah aku ya. Yang mengutuskan aku kepadamu. Itu ya. Anda benar. Ya itu. Ini yang bikin pikiran orang Yahudi itu meledak bagaikan bom di pinggiran jalan. Nih. Ini yang dikatakan bahwa before Abraham was born, I am. Jadi kalau mengatakan bahwa ego emi atau anihu atau ani itu adalah sang firman ini. Gitu. Ini harga Yerusalem. Makanya di ayat 59 itu kan reaksinya apa? Ingin meraja. Nah, kayak gitu. Ya, jadi sangatlah jelas bahwa perkataan Yohanes 8:8 itu secara tegas bukti pernyataan dirinya itu adalah Adonai. Gitu. Menurut sudut pandangnya Yahudi ya, gitu. Dia ada Adonai. Nah itu. Karena yang mengatakan I am, ego am, itu Adonai harusnya. Ya ada yang lain. Ya. Dan maka dari itulah secara tegas memproklamirkan bahwa dia adalah Adonai. Nah, itu. Seperti itu.
Terus habis itu nih di dalam Mazmur 33 ayat 6 itu dikatakan oleh firman Adonai langit dijadikan dan semua penghuninya oleh roh dari mulutnya. Nah, itu. Dan ini itu berdasarkan apa yang tertulis di dalam nih Midrash Bereshit Rabbah. Dikatakan apa? Ruah Elohim adalah Mesias. Gitu. Orang Yahudi itu kalau ditanya, Ruh Elohim itu apa? Pasti bilang, oh itu ruhnya Mesias, pasti gitu. Pasti rata-rata semua bilang gitu. Suaranya. Bro. Halo. Oke. Ya. Pasti bilangnya itu, oh itu ruhnya Mesias, pasti bilang gitu. Ya, karena apa? Ini di dalam Midrash Bereshit Rabbah pasal 2 ayat 4. Roh Elohim layang. Ini menyinggung roh Mesias. Itu merujuk kepada siapa? Yesaya 11 ayat 2. Itu. Menorah. Itu. Ya seperti gambarku itu. Menorah. Nah itu. Itu. Oke. Terus habis itu. Nah ini menurut Profesor Gerson Scholem. Gitu. Dia adalah sejarawan dan ahli Kabbalah ya. Mistik. Itu ya. Mistisisme. Gitu. Yahudi. Gitu. Dia bilangnya apa? Nih, bicara tentang membra, Gerson Scholem menyatakan, nih, membra parafrase yang digunakan dalam Targum, terjemahan Alkitab bahasa Aramaik untuk merujuk pada membra Elohim. Membra bukan hanya alat linguistik untuk mengatasi masalah antropomorfisme Alkitabiah. Ia memiliki makna teologis dalam dirinya sendiri. Membra adalah kekuatan yang menembus dunia, sebuah realitas di dunia materi dan atau pikiran. Aspek emanen Elohim memegang segala sesuatu di bawah kekuasaannya yang tak terduga. Nah ini aspek emanen Elohim, Imago Dei. Nah itu ada di dalam On Mystic Shape of the Elohim at Godhead. Itu di halaman 181 sampai 82. Nah ini Gerson Scholem, ini orang Yahudi asli, ini bukan KB ya, gitu. Nah, gitu juga ini siapa yang disembah oleh Musa? Gitu. Nih para Abi aja bilang, Jonathan bin Uziel itu mengatakan terjadilah ketika Batra diangkat, Musa berdiri dengan tangan terangkat dalam doa dan berkata, berdiri sekarang, hai membra Adonai, dalam kekuatan-kekuatanmu, dan biarkan seluruh umatmu menjadi tercerai-berai. Ini ada di dalam apa? Di dalam Bilangan 10 ayat 35. Itu. Dan itu kalau berdasarkan di dalam Talmud Avot Dara bin Hatan, itu dikatakan apa? Yaitu merujuk kepada Bilangan 10 ayat 25, 35, 36. Katakan nih, ini adalah dua putra minyak murni itu yang melayani Tuhan seluruh bumi. Ini adalah Harun dan Mesias. Nah, Harun dan Mesias. Aku tidak dapat mengatakan siapa di antara mereka yang lebih dicintai, kecuali dikatakan berkenan dengan Mesias yang kekal telah bersumpah dan tidak akan berubah pikiran. Engkau akan menjadi imam selama-lamanya, Raja yang sah yang telah kupilih. Mazmur 110 ayat 4.
dari ayat ini kita ketahui bahwa Raja Mesias bahwa lebih dicintai daripada seorang imam yang sah. Gitu. Ini ini Rabban Simon ben Gamaliel yang bicara. Ya. Jadi mengenai bilangan 10 ayat 35 ini mengenai membra, berarti bisa dikatakan juga berdasarkan Talmud Al-Fadabirat Nathan mengatakan bahwa ini memra atau firman itu bisa dikaitkan dengan yang namanya Mesias. Berdasarkan menurut peraturan Melkisedek yaitu dalam Mazmur 110 ayat 4. Nah, Metatron gitu. Nah, di mana dalilnya? Yaitu di dalam Keluaran 24 ayat pertama. Ini yang bikin mereka bingung. Di dalam rabi ini, Yahudi rabi ini khususnya, itu kebingungan semua. Itu mengenai Keluaran 24 ayat pertama. Kenapa? Karena di sini katakan apa? Dan dia berfirman pada Musa, naiklah kepada Tuhan. Nah ini siapa ini? Gitu. Masa Tuhan, kenapa dia kok nggak bilang, naiklah kepadaku kalau kita melihat dalam ayat 12. Gitu. Tapi kenapa di sini naiklah menghadap pada Tuhan kan gitu. Nah ini katakan apa? Musa berkata, Elohim berkata kepada Musa, naiklah kepada Tuhan. Ini adalah Metatron. Dia disebut dengan nama Metatron ini karena dalam nama ini tersirat dua makna. Ada dua maknanya, yaitu menuju karakternya. Dia adalah Tuhan dan utusan. Suaranya agak kecil. Sorry. Terus. Ya, ada dua karakter, yaitu dua makna. Yaitu punya karakter, yaitu dia adalah Tuhan dan utusan. Nih, gitu. Ada juga yang gagasan ketiga tersirat. Metron itu ada yang mengatakan penjaga. Gitu. Kalau dalam bahasa Tasdim gitu ya. Terus apa? Dia dikatakan itu adalah pemilih Israel. Nah ini. Materah, Nah, penjaga, pemilih gitu. Israel. Nah, Dia adalah Tuhan atas semua yang ada di bawah. ya itu. Nah, karena semua tentara langit dan segala sesuatu di bumi berada di bawah kuasa dan kekuatannya. Nah ini. Berada di bawah kekuasaannya. Ini Metatron ini. Gitu. Jadi bisa dipercaya bahwa sang firman itu yang bertefani. Dan Metatron inilah yang dipercaya oleh kalangan Judaisme kuno. Itu adalah Memra. Logos. Bilangnya. Atau Dafar. Gitu. Itu ada buku yang bernama Sohar. Kitab Sohar. Volume 3 halaman 114. Gitu. Itu dari Amsterdam Edition. Gitu. Nah, itu juga berdasarkan menurut Rabi Ben Simon Ben Yokai itu bilang pilar di tengah atau dalam Elohim Head atau Godhead ya adalah Metatron yang telah mencapai kedamaian di atas sesuai dengan keadaan mulia di sana. Gitu. Tadi dikatakan bahwa Memra tidak hanya disebut malak perjanjian, tapi juga Metatron, MTR. Dari sudut pandang Yahudi itu adalah Adonai. Yaitu. Nah ini, tidak seorang pun bahwa Moshe yang pernah melihat Elohim, tapi dia melihat Metatron yang menampakkan diri padanya. Ini Keluaran 14 24 ayat yang pertama.
Elohim yang agung sedang berbicara pada Musa. Ya, ini yang dimaksud Yosua mengatakan bahwa bukankah Musa bertemu dengan Elohim secara face to face. Nah, ini merujuk pada Keluaran 24 ayat yang pertama. Bahwa dia harus datang kepada Yahweh, Adonai, yaitu Metatron. Gitu. Yang sering disebut dengan nama Elohim, mengacu pada Shekinah. Kemuliaan Tuhan yang disebut demikian dengan alasan mengapa dia berkata naik. Seolah-olah dia telah berkata naik ke tempat kemuliaan, di mana ada malaikat penebus. Ya. Karena tidak seorang pun dapat datang kepada Elohim yang agung. Karena yaitu ada tertulis di dalam Keluaran 33 ayat 20. Tidak ada orang yang melihat aku dan hidup. Tidak akan ada orang yang melihat aku dan hidup. Metatron. Itu kalau panjangnya Yahudi ya. Gitu. Jadi orang Yahudi itu kalau nyebut Metatron itu nggak Metatron. Nyebutnya MTR. Gitu. Sama. Mereka nggak nyebut YHWH itu Yahweh enggak. Dia nyebutnya Adonai. Persis gitu. Jadi nama-nama ini dilarang disebut oleh kalangan mereka. Dia nyebutnya MTR, ya udah. Gitu. Suaranya kecil, bro. Dia nyebutnya ya MTR. Gitu. Ya gitu. Enggak Metatron, enggak. Gitu. Terus Yahweh, JHW dibaca Yahweh, enggak gitu juga. Seperti itu. Nah, ini menurut Rabbi Akiva juga. Nah, ini muridnya gurunya Simon Bar Yokai. Gitu. Nah, berbagai banyak gelar. Iya. Gitu. Nah, juga dikatakan apa? Ini, Yang Maha Kuasa mengungkapkan dirinya tidak lain adalah Metatron, penjaga Israel. Nah, oleh karena itu jika Allah tidak menyatakan dirinya dalam firman, nah, iya, telah menyatakan dirinya dalam firman atau memra yang tidak diciptakan dan ada dengan sendirinya, yang juga disebut malaikat perjanjian, yang adalah Metatron, maka Yang Maha Kuasa telah menyatakan dirinya dalam penjaga Israel. Ini juga merupakan kepercayaan nenek moyang kita. Ini kepercayaan dari kitab Zohar volume 3 halaman 231. Gitu. Ini Tefaninya sang firman. Gitu. Seperti itu. Nah, itu kesimpulan. Yaitu kalau mengatakan bahwa firman itu ciptaan, berarti selama ini Allah itu di dalam kekekalan, itu Allah itu tidak berkuasa, tidak maha kuasa, tidak Allahu Akbar. Gitu. Kau mengatakan bahwa itu firman itu tidak ciptaan. Karena apa? Karena firman itu adalah kuasa. Kuasa Allah itu sendiri yang menyatakan untuk kepada ciptaan. Dan dia menciptakan segala sesuatu. Segala isinya itu dengan apa? Dengan siapa? Dengan firman. Gitu. Nah, kalau misalnya mengatakan Allahu Akbar, tapi mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar beneran. Tuh. Aduh. Itu munafik. Gitu loh. Itu munafik. Itu apa ya? Itu adalah
kekeliruan gitu loh. Mengatakan firman Tuhan. Duh, tapi kok bilang Allahu Akbar. Duh, gimana? Apanya yang Akbar? Ya, terus Allah Maha Kuasa, tapi mengatakan, oh firman itu ciptaan loh. Mengatakan Allah Maha Kuasa, tapi firman itu ciptaan. Dari mana kuasanya? Gitu. Namanya dicipta ya. Bukan ada Iya, menciptakan. ya, iya kan. Berarti sejak kekekalan itu Allah nggak berkuasa kan? Nggak punya, Iya. nggak Maha Kuasa kan? Ini Allah yang kita sembah adalah Allah yang cacat. Gitu. Dan itu juga dengan menunjukkan segala kuasanya. Dengan siapa? Dengan firman-Nya. Menciptakan bumi. Dengan apa? Dengan firman-Nya. Gitu. Nah, maka dari itulah banyak hal Allah tidak mempunyai kuasa dan bisa nyatakan Allah tidak maha kuasa. Ya udah, nggak usah bilang Allahu Akbar kalau gitu. Dia bilang ciptaan kok. Mereka membedakan antara Allah dan firman ya. Jadi Nah, itu ada dua pribadi yang berbeda. Allah yang berfirman. Jadi kata kerja di sini. Firman itu adalah kata kerja berfirman. ya. Padahal kita nggak tahu bahwa satu ya hipostasis ya. Firman itu satu hipostasis. Pokoknya di Woi, dalam marah ya, ini David. di dalam Kejadian sorry, Yohanes Yohanes. 17 ayat 3 yang terakhir di framing. Benar ini mengatakan apa? Dengan melalui firman-Nya kita bisa mengenal Allah yang benar melalui siapa? Anaknya yang tunggal, ialah Yeshua Mashiach. Kita kembali, boleh minta tolong nggak? Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Benar. Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Ya itu, ini yang dimaksud Yohanes 7. Mengenal Allah yang benar itu melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yeshua Mashiach atau Yesus Kristus. Makanya Yesus mengatakan apa? Ya, engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi melalui anaknya yang tunggal, ya melalui firman-Nya, maka bisa kita mengenal Allah yang benar itu seperti apa. Melalui Yesus kita bisa mengenal Bapa itu seperti apa. Itu intinya di situ, gitu. Jadi mengenai firman-Nya, maka itulah kita bisa mengetahui dan bisa memahami kebagaimanaan Allah yang benar yang selama ini kita sembah. Ya. Maka itulah dia mengutus anaknya untuk memperkenalkan dan mengetahui segala rahasia-rahasia yang ada dan menyingkapkan segala sesuatu yang sudah ada dan dinyatakan. Nah, seperti itu. Iya. Ya, sementara itu aja sih, Bu. Terima Ya, kasih. ya. Oke, thank you. Ya, jadi kesimpulannya adalah Memra itu adalah Sang Firman sendiri. Ya, firman yang kita kenal adalah firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita yang sekarang sudah bersama dengan Bapa, duduk di sebelah kanan Bapa. Ya, dengan kemuliaan Bapa, itu ada pada Sang Anak. Tapi yang pasti Bapa bukan anak ya, Bro ya. Iya, Bu. Wah, itu durhaka itu, Bu. Nggak boleh itu. Ya, Bapa bukan anak. Jadi Sang Firman itulah yang menjadi anak dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya, dan setara Bapa, Firman, dan Roh atau Bapa, Anak, dan Roh itu setara. Gak ada yang lebih tinggi, tetapi Bapa itulah Allah sendiri. Oke, nah memang gampang tapi sulit juga. Ya, teman-teman,
Ini jam 7.33, kita masih bisa masuk ke break room, tetapi yang pasti kita akan bertanya dulu deh sebelum masuk break room. Apakah ada pertanyaan atau diskusi ini, Bang Dev? Ya, Bro Coki ya, silakan. Kita bertanya-bertanya dulu di sini. Kalau menarik ya di sini aja, silakan Bro Coki dan yang lain ya minta ya bertanya, silakan. Dan jangan aja bertanya, buat pernyataan juga. Silakan, Bro. Iya, oke. Shalom alaikum teman-teman. Shalom Bro Dev,